perkenalkan, aku Ardana Kristiano Ventri, selaku Direktur Jenderal dari Masyarakat Juris Muda Airlangga, angkatan tahun 2018. Masyarakat Juris Muda Airlangga atau biasa dikenal dengan MIMA Eva Uner merupakan salah satu badan semi otonom yang berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Airlangga. BSO MIMA ini sendiri juga berada di bawah pembinaan langsung dari Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selaku Direktur Jenderal, saya melaksanakan fungsi dan tugas bagaimana ketua pada organisasi lainnya, yakni mengkoordinir bagaimana staf-staf dan BPH-BPH lain dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk menjalankan organisasi atau BSO MIMA ini sendiri. Dan dalam melaksanakan fungsinya, MIMA Eva Uner juga memiliki divisi-divisi yang mana diketuai oleh kepala divisi dari bidang debat, bidang constitutional moot court, research and development, dari divisi eksternal, divisi internal, divisi design and publication, serta divisi fundraising. MIMA Eva Uner menjalankan fungsi dan tugasnya dalam terspesifikasi di 3 bidang utama, yakni pertama debat hukum, yang kedua yakni constitutional moot court, dan yang ketiga yakni penulisan ilmiah. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Aneta Cornelia Budianto. Saya adalah mahasiswa angkatan tahun 2018 dan di sini saya menjabat sebagai Inspektur Jenderal dari Masyarakat Juris Muda Airlangga atau MIMA. Di sini, tugas saya sebagai Inspektur Jenderal adalah untuk membantu Direktur Jenderal MIMA dalam melaksanakan tugas-tugas terkait kepemimpinan organisasi MIMA itu sendiri. Selain itu, sebagai Inspektur Jenderal, saya juga membantu Direktur Jenderal untuk berkoordinasi dengan beberapa divisi MIMA seperti divisi internal, eksternal, design and publication, dan juga constitutional moot court competition. Halo semuanya, aku Ezra Tambunan dari angkatan 2018. Di sini aku menjabat sebagai Komisaris Jenderal dari Masyarakat Juris Muda Airlangga atau yang akrab dikenal dengan sebutan MIMA Eva Uner. Komisaris Jenderal itu sendiri berada satu garis lurus putus-putus dengan Direktur Jenderal yang tugas fungsi utamanya adalah melakukan supervisi terhadap kinerja dan juga program-program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Harian, terkhusus kepada kepala divisi yang ada di MIMA Eva Uner itu sendiri. Untuk selanjutnya akan dibuatkan sebuah evaluasi beserta rekomendasi yang akan diserahkan kepada Direktur Jenderal dan juga Inspektur Jenderal. Dalam menjalankan tugasku sebagai Komisaris Jenderal, aku dibantu dengan 3 orang Dewan Komisaris lainnya. Halo, perkenalkan, namaku Ifara Yesika Stadewi dari Angkatan 2018. Di MIMA, aku berkedudukan sebagai anggota Dewan Komisaris. Perkenalkan, saya Khona Ahanur Majid selaku Dewan Komisaris Jenderal MIMA periode 2020 hingga 2021. Saya bertugas untuk mengawasi kegiatan di dalam BSO MIMA itu sendiri, yang mana secara spesifik saya membawahi 2 divisi, yaitu divisi Publication and Design, kemudian Research and Development. Halo, nama aku Anissa Rita Cahyani. Aku di MIMA menjabat sebagai salah satu Dewan Komisaris yang bertugas untuk mengawasi kinerja dari divisi-divisi yang ada. Untuk aku sendiri, aku mengawasi divisi funding dan eksternal. Perkenalkan, saya Lail Komaria, biasa dipanggil dengan Laila. Saya merupakan mahasiswa Eva Uner angkatan 2019. Kedudukan saya di MIMA yakni sebagai sekretaris yang merupakan bagian dari Badan Pengurus Harian. Sekretaris sendiri memiliki 2 fungsi utama, yakni yang pertama ialah mengatur segala administrasi surat menyurat di MIMA. Yang kedua ialah mengarsip segala data yang berkaitan dengan administrasi surat menyurat di BSO MIMA. Perkenalkan, saya Nola Alfiona Kumala, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan juga selaku Bendahara Masyarakat Juris Muda Airlangga tahun kepengurusan 2021 yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi MIMA Eva Uner. Perkenalkan, saya Ridho Budaya Septarianto selaku Kepala Divisi Debat Masyarakat Juris Muda Airlangga. Divisi debat merupakan salah satu divisi yang menaungi bidang debat hukum di Masyarakat Juris Muda Airlangga. Adapun program kerjanya adalah yang pertama, latihan debat rutin. Yang kedua adalah seleksi delegasi debat hukum nasional. Selanjutnya, debate intensive class. Dan yang terakhir adalah internal debate competition atau INDEP FH Unair.
Perkenalkan, saya Dita Elvia selaku Kadif CMCC MIMA FH UNER. Divisi CMCC atau Constitutional Moot Court Competition memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ialah merupakan divisi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan masyarakat hukum berkaitan dengan hukum konstitusi di Indonesia secara komprehensif. Dan yang kedua ialah mencetak prestasi dan membanggakan nama Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam tataran nasional dengan mengikuti kompetisi peradilan semu konstitusi Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan setiap tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka divisi CMCC MIMA FH UNER memiliki beberapa program kerja. Yang pertama ialah CMCC Class, yang kedua adalah pemberangkatan delegasi CMCC, dan yang ketiga adalah webinar nasional berkaitan dengan CMCC, yang keempat adalah berkaitan dengan Constitutional Law Weeks, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan acara bedah buku terkait konstitusi. Perkenalkan, aku Ana Maria selaku Ketua Divisi Research and Development atau R&D MIMA tahun 2020-2021. Di sini aku akan menjelaskan apa itu R&D dan program kerja dari R&D itu sendiri. R&D merupakan salah satu divisi yang berada di bawah naungan MIMA yang berfokus pada bidang keilmuan dan riset hukum guna meningkatkan potensi dan kemampuan dari anggota MIMA itu sendiri. Program kerja dari R&D yang pertama ada buku MIMA, lalu yang kedua ada Lotok, lalu yang ketiga ada Ars MIMA atau web artikel MIMA, lalu yang keempat ada MIMA Writing Class, lalu yang kelima ada webinar MIMA, lalu yang keenam ada pengiriman delegasi lomba karya tulis ilmiah nasional hukum. Lalu yang ke-7 ada pengiriman delegasi constitutional drafting. Terakhir ada study club. Perkenalkan, saya Ariel Ciptadi Darmawan selaku Kepala Divisi Eksternal MIMA tahun 2021. Divisi Eksternal memiliki tupoksi untuk menjembatani komunikasi antara MIMA dengan pihak lain dalam rangka menjalin kerjasama dan menjalankan program kerja tertentu. Selain itu, Divisi Eksternal juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan dan membangun citra positif MIMA kepada pihak luar. Program kerja divisi eksternal antara lain yang pertama adalah jaring informasi. Kemudian yang selanjutnya ada program kerja MIMA Talk. Kemudian selanjutnya juga ada program kerja yang tak kalah menarik nih teman-teman, yaitu program kerja Upgrading Communication Skill. Selanjutnya teman-teman ada juga program kerja MIMA Mengabdi. Dan yang selanjutnya adalah MIMA Magang. Halo semuanya, saya Diana Waningrum selaku Kepala Divisi Intel Masyarakat Juris Muda Airlangga tahun 2020-2021. Tujuan dari Divisi Internal MIMA adalah untuk mempererat rasa kekeluargaan antar anggota MIMA dan juga memberdayakan segala skill yang dimiliki oleh anggota MIMA. Proker Divisi Internal MIMA antara lain yang pertama adalah MIMA Discussion, yang kedua adalah MIMA Internal Challenge, yang ketiga adalah Get Closer with Alumni, yang keempat adalah Video Project, yang kelima adalah MLC, yang keenam adalah MIMA U, yang ketujuh adalah Farewell Party, yang kedelapan adalah Bonding. Kenalkan, aku Lisa sebagai Ketua Divisi Fundraising MIMA. Divisi Fundraising MIMA bertujuan untuk memberikan pemasukan tambahan untuk kas MIMA, membantu panitia kegiatan untuk memperoleh dukungan finansial dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh MIMA, dan memperkenalkan MIMA kepada masyarakat luas melalui perjanjian merchandise. Nah, Divisi Fundraising memiliki 5 program kerja utama, yaitu yang pertama ada MIMA Merch, lalu untuk program kerja kedua akan ada MIMA Modul, selanjutnya program kerja ketiga akan ada MIMA Garage Sale, lalu untuk program kerja keempat akan ada penjualan buku MIMA, dan yang terakhir akan ada program kerja MIMA Merch Design Competition. Perkenalkan, saya Aulia Rahmasari dari Angkatan 2020. Saya merupakan Ketua Divisi Design and Publication MIMA Fakultas Hukum Universitas Airlangga periode 2021. Divisi Design and Publication sendiri memiliki tupoksi, yaitu menjembatani seluruh anggota MIMA dan juga staf MIMA dalam hal mempromosikan program mereka melalui Instagram, website, maupun line official. Divisi Design and Publication sendiri memiliki beberapa program kerja, di antaranya yaitu MIMA Podcast dan juga kelas desain. Bagi saya, MIMA bukan hanya sekedar organisasi, melainkan juga keluarga, serta motivasi dan juga penyemangat saya dalam menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Di sini saya banyak belajar terkait dengan kemampuan public speaking, skill menyusun argumentasi hukum, menulis, dan juga menjalankan organisasi. Hal yang mendorong saya untuk bergabung bersama MIMA, karena MIMA merupakan wadah sekaligus pencetak mahasiswa berprestasi. Sejarah telah mencatat bahwa setiap tahunnya MIMA menyumbang prestasi baik dalam bidang debat maupun LKTI. Sebenarnya di awal saya sudah
sangat tertarik untuk mendalami serta mempelajari debat itu sendiri. Dan apalagi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, satu-satunya organisasi yang membawahi debat hukum adalah MIMA. Kesan pesan selama mengikuti MIMA, sejak awal mengikuti MIMA sampai dengan lulus, itu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, bukan hanya pengalaman di bidang keilmuan, akan tetapi juga pengalaman di bidang organisasi. Melalui MIMA saya belajar banyak, bukan hanya belajar menjadi debaters yang baik, bukan hanya belajar terkait bagaimana kepenulisan hukum yang baik, bukan hanya belajar terkait bagaimana constitutional moot court competition ataupun kompetisi-kompetisi lainnya, akan tetapi MIMA merupakan organisasi yang seimbang, yang menyeimbangkan antara kompetisi tingkat nasional dan juga pengembangan dari organisasi itu sendiri. Aku pribadi menghabiskan waktuku sekitar 80% itu di MIMA, Masyarakat Juris Muda Airlangga. The one and only organization di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang aku join mulai sejak semester 2 sampai aku lulus. Bahkan sampai sekarang lulus pun, MIMA memberikan kontribusi yang begitu besar. Di dalam MIMA aku tidak hanya menemukan lomba atau organisasi, tapi aku juga menemukan keluarga. Apa yang aku dapat di MIMA sangat berpengaruh di dalam pengembangan diriku. Melalui berdebat, akhirnya aku belajar bagaimana menganalisis, meriset secara baik, public speaking secara baik, melalui berorganisasi dan waktu itu sempat diamanahi sebagai Dirjen MIMA, juga mengajarkan aku untuk bagaimana mengorganisir sebuah organisasi dengan baik, bekerja sama tim dengan baik, dan yang terakhir aku juga di situ menemukan keluarga yang sampai sekarang, luckily itu adalah orang-orang yang ada di sekitarku saat ini yang sampai sekarang juga support ke aku. Alasan aku bergabung dengan MIMA itu karena MIMA menjadi salah satu wadah bagi aku untuk berprogres lebih baik dalam utamanya lomba debat. Yang mendorongku untuk menjadi bagian dari MIMA adalah karena lingkungan organisasinya yang ramah dan welcoming banget. Lalu melihat prestasi yang udah dicapai MIMA meyakinkan aku bahwa lewat BSO ini banyak yang bisa aku pelajari dan eksplor lagi. Alasan aku mengikuti MIMA karena aku pengen banget melatih skillku di bidang debat. Oleh karena itu, menurutku MIMA merupakan BSO yang tepat buat aku belajar lebih banyak lagi mengenai bidang tersebut. Ternyata di MIMA nggak hanya ada bidang debat, tetapi ada bidang lain seperti bidang kepenulisan dan juga bidang constitutional moot court. Aku jadi tertarik buat belajar kedua bidang tersebut lebih banyak lagi di MIMA. Selain itu, MIMA merupakan salah satu BSO yang memiliki segudang prestasi, yang mana memotivasi aku buat belajar dan juga berusaha lebih giat lagi agar dapat mengikuti jejak kakak-kakak yang ada di MIMA. Yang mendorong aku untuk mengikuti MIMA adalah karena MIMA merupakan suatu BSO di FH Unair yang memiliki anggota dengan segudang prestasi, dan juga sebagai BSO, MIMA memiliki banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja setelah kita lulus nanti. Saya dapat mempertajam kemampuan analisa saya terhadap suatu isu hukum, di mana saya mendapatkan wawasan baru dari kakak tingkat saya. Saya diajarkan bagaimana menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan persuasif. Selain itu, saya diajarkan bagaimana memberikan bidasan yang baik dalam berdebat dan juga mendapat tips and tricks bagaimana menjadi juara hukum debat nasional. Sebenarnya kesan yang paling utama itu adalah asik, karena di sini kita tidak hanya belajar aja, tapi memang benar-benar segala bentuk persiapan lomba yang dilakukan oleh MIMA itu memang menekankan bagaimana kita itu bisa disiplin terhadap dan juga terhadap apa yang kita dapatkan sebagai suatu tanggung jawab, dan juga kita bisa komitmen. Dari disiplin dan komitmen itu sendiri, dan juga syukurlah sampai saat ini teman-teman yang berada dalam satu tim saya adalah teman-teman yang memang sangat mendukung dan saling memahami dan bisa saling menopang kalau ada butuh bantuan dan lain sebagainya. Jadi kompetisi yang diikuti semuanya asik-asik. Meskipun saya pernah ikut kompetisi offline tahun lalu sebelum pandemi maupun saat ini online, saya rasa tidak ada perbedaan jauh karena dinamika yang ada dalam perlombaan pun tetap sama-sama menegangkan, sama-sama seru, dan juga sama-sama dapat ilmu. Meskipun sekarang saya juga berada di rumah saya sendiri, bukan di venue perlombaan, bukan di kampus.